Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NPM 2003-09-0054. Saya dari kelas 4B, Kesos Pagi Fisip Unsu. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Psikologi untuk Pekerjaan Sosial. Baiklah, di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang buku yang telah saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini berjudul tentang Psikologi Sosial. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 1. Psikologi sosial berusaha memberikan kerangka kerja untuk memahami interaksi antara orang-orang. Pada bab ini menjelaskan tentang beberapa perspektif yang digunakan oleh psikolog sosial ketika mempelajari perilaku orang dalam konteks sosial. Psikologi sosial merupakan studi yang menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik aktual maupun imajinatif. Tujuan mempelajari ilmu psikologi sosial adalah untuk menghadapi situasi sosial yang semuanya tidak baik. Oleh sebab itu, setiap orang meminimalkan pengetahuan tentang ini agar tidak mudah terpengaruh. Selanjutnya, kognisi sosial. Perspektif kognisi sosial cenderung dominan dalam beberapa tahun terakhir karena tampaknya memiliki penerapan yang telah besar untuk topik yang lebih luas dengan psikologi sosial daripada yang lain. Menyelidiki pemetaan kognitif dalam arti fisik. Peta kognitif pada dasarnya bersifat pribadi, mencerminkan pengalaman kita sendiri sebagai individu. Selanjutnya, skrip. Sebuah skrip berhubungan dengan seperangkat aturan untuk berperilaku dalam konteks tertentu atau kelas konteks. Dengan cara yang sama bahwa skrip adalah urutan skema. Protif adalah sekelompok skema yang berkaitan dengan seseorang atau kelompok individu. Dengan adanya protif memungkinkan kita untuk membuat dengan mudah dan cepat tentang individu dan kelompok yang orang berdasarkan pengalaman ide. Penyelidikan dimulai dengan teori. Teori pada gilirannya dengan kuat didasarkan pada perspektif yang diadopsi. Keingintahuan dan pengamatan yang cermat tentang cara orang berperilaku satu sama lain tampaknya menjadi titik awal pendorong untuk membuat hipotesis. Keuntungan utama dari simulasi dan permainan peran adalah memungkinkan studi tentang cara yang mungkin tidak dapat diakses untuk dipelajari. Selanjutnya, metode survei. Ini termasuk wawancara atau kuesioner. Dalam jenis wawancara survei, satu set pertanyaan demikian pada peserta dan jawabannya tercatat. Dalam buku ini, tampaknya cukup untuk menyoroti beberapa etika masalah yang berhubungan secara khusus dengan psikologi sosial. Isunya adalah terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, persetujuan yang diinformasikan adalah penting bahwa setiap peserta dalam studi psikologis harus diinformasikan sepenuhnya tentang apa dan seharusnya memberikan persetujuan untuknya keterlibatan dalamnya. Dan yang kedua, penipuan penelitian psikologi sosial penuh dengan kasus di mana peserta telah ditipu untuk tujuan adanya dari percobaan. Yang ketiga, kerahasiaan catatan penelitian harus dianggap rahasia dan tidak boleh dipublikasikan. Yang keempat, kompetensi yang penting di sini adalah penelitian harus bekerja dalam batas kompetitif mereka sendiri. Yang terakhir, perilaku malu, sakit, dan stres harus dihindari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.